Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Pejuang SKB harus dalam keadaan sip dan oke. Hari ini aku mau kasih tahu kalian tentang kisi-kisi SKB formasi PAI, Pendidikan Agama Islam CPNS tahun 2020. Nah, untuk formasi PAI itu bisa untuk PAI SD, SMP, ataupun juga SMA. Nah, sepertinya soalnya itu akan hampir sama dan tidak jauh berbeda. Nah, kisi-kisi ini merupakan pengalaman saya yang tahun 2018 kemarin sudah mengikuti ujian sebagai bekal kalian untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian. Nah, materinya ini memang dulu waktu saya itu didominasi oleh mapel SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi untuk peserta yang menguasai sejarah Islam ini sangat mudah-mudah sekali sepertinya kalian mengerjakannya ya. Nah, bobot soal untuk formasi SD itu memang setingkat dengan pelajaran SMA. Jadi untuk kalian itu mendaftar SD jangan hanya belajar SD, tapi setingkat dengan pelajaran SMA. Jadi buku PAI SMA, MTS itu bisa menjadi bahan untuk belajar dan bobot materi soal untuk formasi PAI SMP pasti akan lebih sulit lagi karena yang SD saja belajarnya dari SMA. Dan ini sepertinya banyak sekali materi yang keluar dari pelajaran-pelajaran di MTS atau Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah. Materi-materinya itu banyak. Materinya apa saja? Langsung saja kita simak. Ada beberapa, ini memang valid seperti yang saya kerjakan. Saya menemukan sebuah link yang isinya itu sama seperti yang saya kerjakan. Ternyata di sini ada, aduh kenapa saya nggak belajar ini dari dulu gitu loh. Dan ternyata di sini banyak sekali yang keluar yang saya ingat itu. Yang pertama, kalian akan belajar tentang Wali Songo. Nah, dulu kebetulan saya ingat banget soal Wali Songo yang keluar itu adalah sebuah peta buta Jawa Tengah. Jadi peta Jawa Tengah rintik-rintik begini, tapi nggak ada tulisannya sama sekali. Dan di situ soalnya adalah di manakah tempat penyebaran Sunan Gunung Jati. Dan kebetulan banget, gue inget banget punya saudara di Cirebon dan ada makam Sunan Gunung Jati. Nah, jawaban gue pasti bener itu. Sunan Gunung Jati ada di Cirebon. Cirebon lokasinya di mana? Itu di sebelah utara Pulau Jawa. Itu insya Allah punya saya bener. Dan ini soalnya kalian harus belajar tentang Wali Songo, tentang nama-namanya, nama lainnya, tempat dakwahnya, tempat lahirnya, dan ciri khasnya itu kalian belajar. 9 wali ya. Berikutnya adalah tentang peta buta perkembangan Islam. Jadi di situ ada sebuah peta. Petanya itu benar-benar peta buta yang gak ada tulisannya. Jadi ada negara Arab, terus negara Irak, Israel, Lebanon, yang di daerah-daerah Timur Tengah sana itu ada. Terus nanti ditanyakan penyebarannya itu Islam di zaman Nabi itu dari mana ke mana, terus Lebanon itu di mana, itu kalian belajar itu. Kemudian peradaban Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, misalnya masa kepemimpinan. Jadi kalian belajar tentang Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, itu kalian belajar. Terus Khulafaur Rasyidin dan pencapaian-pencapaiannya, itu diantaranya mungkin ketika kalender itu pada masa sahabat siapa, atau penyebaran agama Islam itu sampai di mana oleh siapa, itu kalian belajar. Kemudian hukum muamalah, yaitu isinya tentang wakalah, kerjasama, jual beli dalam Islam. Kalau kemarin itu saya menemukan soal tentang sistem itu kerjasama jual beli itu ada. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia kalian belajar juga. Kemudian tentang akhlak itu kalian belajar. Tentang zakat, nah ini zakat, hukum zakat. Dan kemudian hukum waris itu kemarin ketemu soal itu seperti ini. Jadi ada seorang bapak meninggal dunia, nanti anaknya dapat warisan berapa, ibunya dapat warisan berapa, itu ada hukumnya, ada ketentuannya, itu kalian belajar. Kemudian hukum sodakoh, tentang sodakoh itu juga nanti akan keluar. Kemudian mengartikan tentang kata yang digaris bawah dalam sebuah ayat. Biasanya ayat-ayat ini ayat-ayat yang terkenal. Misalnya ada sebuah bacaan ayat, sebuah bacaan surat, nah itu nanti ada di garis bawah. Kalian harus mengartikan artinya apa itu. Jadi kalau kalian paham Al-Quran, hafal, dan cara menerjemahkannya, kalian pasti bisa mengerjakan yang ini. Mengolah nilai hasil belajar sederhana seperti rata-rata. Jadi kalian mungkin nanti dapat soal seperti ini.
A dapat nilai begini, B dapat nilai segini, C dapat nilai segini. Nah, nanti rata-rata nilai kelas berapa? Itu adalah cara mengolah nilai. Kemudian komponen RPP. RPP itu bagian-bagiannya apa saja gitu. Yang terbaru tentunya ya. Kemudian komponen silabus, komponen RPP, KTSP, dan kurikulum. Kemudian ada lagi kegiatan pembelajaran. Contohnya mengingat kembali termasuk dalam kegiatan pendahuluan, inti, atau penutup. Jadi kegiatan pembelajaran itu kalian pelajari. Selanjutnya untuk mengukur hasil belajar menggunakan instrumen apa saja, misalnya tes, wawancara, portofolio, atau praktek. Itu kalian belajar. Selanjutnya tentang proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu seperti apa. Terus 8 standar nasional pendidikan. Nah, ini materi-materi yang isinya tentang materi akreditasi. Itu 8 standar. Standar isi, proses, penilaian, SKL, pembiayaan, pengelolaan, sarpras, itu nanti kalian belajar secara garis besar saja. Kemudian undang-undang atau peraturan. Jadi undang-undang tentang undang-undang guru kalian paham, tentang sertifikasi kalian paham, lagi undang-undang tentang pernikahan juga kalian paham, undang-undang tentang berhubungan dengan pendidikan agama Islam itu kalian pelajari. Oke, itu saja. Dan link ini atau rinciannya ini nanti aku share di bagian bawah sini. Jadi kalian bisa belajar, kalian bisa mulai latihan soal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan share. Dadah, bye-bye. Semoga sukses, semoga lolos ujian SKB.